Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat lagi di Om Tori Channel. Channel tentang tutorial ya, tutorial apapun lah. Dan kali ini sesuai dengan judul video, Om Tori akan membahas tentang digital marketing. Karena Om Tori adalah praktisi digital marketing sejak tahun 2019 ya. Walaupun di tahun 2010 Om Tori sebetulnya sudah belajar tentang tools-toolsnya seperti membuat website, kemudian SEO. Walaupun pada saat itu Om Tori tidak sadar kalau itu adalah bagian dari digital marketing. Nah, sekarang ini Om Tori sedang berusaha untuk menjelaskan ataupun memberikan tutorial kepada kalian karena digital marketing ini banyak disalahartikan, teman-teman. Bisa mereka menganggapkan bahwa digital marketing sesimpel upload foto kemudian viral dan produk kalian laku. Nggak seperti itu juga, ya kan? Nggak sesimpel kita upload foto kemudian kita upload tulisan di WhatsApp misalnya terus produk kita laku, ya nggak juga gitu. Karena banyak sekali proses atau analisis yang kita akan lalui. Nah, untuk kalian yang baru mau belajar, ini video yang cocok untuk kalian. Kalau kalian sudah pro, bisa di skip dulu lah ya. Karena ini video pertama ini Om Tori buat tentang fundamentalnya terlebih dahulu. Karena kedepannya Om Tori akan buat playlist khusus tentang Magneti. Dimana di playlist tersebut Om Tori akan bahas tentang tutorial digital marketing. Dan kita akan diskusi di sana, barangkali kita bisa mengerjakan project bareng ya di situ. Ya bagi-bagi project lah ya. Oke, langsung aja kita ke digital marketing fundamental. Baik, yang pertama ada pengertian digital marketing. Upaya pemasaran atas barang maupun jasa menggunakan internet dengan memanfaatkan media digital. Jadi yang berbau-bau marketing pasti pemasaran, ya, menggunakan jalur internet dan memanfaatkan media digital. Apa saja medianya? Ada dua jenis placement. Yang pertama ada search engine atau mesin pencari. Yang ada kotak pencarian, semua platform yang ada kotak pencarian itu termasuk search engine seperti Google, YouTube, Bing, Baidu, Yandex, Marketplace. Loh, bukannya sosial media ada kotak pencarian? Oh, enggak, beda. Sosial media yang dicari adalah profile atau postingan yang tidak berbau informatif yang panjang. Kalau YouTube termasuk search engine karena informasi yang dibagikan dalam bentuk video itu panjang ya, long video. Walaupun YouTube juga ada versi short. Sama seperti TikTok, teman-teman. Nah, TikTok itu juga masuk di sosial media walaupun dia punya marketplace juga, ya kan? Dia juga ada sisi-sisi search engine-nya juga. Nah, itu feeling kalian lah dalam menilai atau memainkan peranan daripada platform tersebut. Misalnya di TikTok kalian mau beriklan, ya. Beriklan di TikTok juga bisa dengan sistem search engine. Jadi yang ditampilkan itu informasinya bukan postingannya. Bisa juga ditampilkan postingannya, bisa juga ditampilkan live-nya ya. Bisa juga ditampilkan produknya. Nah, itu jadi TikTok lebih lebih unik dan pintar dia untuk pengembangan produknya. Kemudian ada jenis traffic organik dan berbayar. Untuk organik kalian harus berusaha pastinya. Kalian harus membuat konten strategi ya. Seperti SEO misalnya. SEO itu bukan hanya sekedar nulis ya. Dan SEO bukan di luar website. Karena pada dasarnya SEO itu adalah untuk website. Nah, baik itu dari kecepatan websitenya, struktur websitenya, kemudian dari UI UX-nya, dari user friendly-nya, dari teksnya pasti, ya kan, dari keyword-nya pasti. Dan juga di sisi off page itu ada backlink-nya, kemudian ada analisis kompetitornya, audit site-nya. Itu harus dikelola semua. Ya, tidak sesederhana SEO itu postingan di keywordkan kemudian terus langsung naik di halaman pertama, enggak seperti itu. Jadi ada prosesnya juga. Kemudian ada keyword tools, ada Ahrefs, ada Google Trends ya, bisa pakai yang gratisan. Kemudian yang berbayar ada SEMrush juga. Kemudian keyword planner, Google Keyword Planner juga bisa. Tapi syaratnya kalian harus beriklan dulu kalau di keyword planner. Kemudian yang traffic nomor 2, traffic berbayar. Traffic berbayar ini pada intinya kalian membayar sebuah platform untuk menampilkan postingan ataupun profil kalian di posisi pertama tanpa melalui organik. Tapi yang jelas Om Tori sarankan ketika kita ingin melakukan iklan berbayar, maka kita setidak-tidaknya harus memahami apa itu organik dan setidak-tidaknya kita harus babat alas dulu di organik. Ya, setelah postingan kalian di organik itu ada seperti tanda-tanda kehidupan atau ada yang nge-like, ada yang komen. Nah, itu saatnya kita bisa lakukan berbayar karena ketika kita melakukan berbayar langsung, maka dana ataupun budget yang kita habiskan itu sangat besar, ya.
Kemudian ada tujuan umum. Walaupun tujuan ini ada banyak, tapi Om Tori ringkas saja menjadi 2 yang umum ya. Ada penjualan, ada keterlihatan. Karena menurut Om Tori, praktisi digital marketing tidak ada yang gabut, tidak ada yang iseng, pasti ada tujuan ya. Baik itu dia pengen jualan, pengen laku, atau pengen terkenal ya, pengen dilihat. Ya, penjualan ini pasti meraih keuntungan. Kemudian yang keterlihatan biasanya mereka menampilkan sisi-sisi value ya, sisi-sisi kelebihan dari produk mereka untuk tujuan branding pastinya. Atau bisa jadi mereka menggunakan iklan keterlihatan untuk seperti ya lomba ataupun kuis yang berhadiah, seperti itu bisa jadi. Kemudian tujuan lanjutan. Tujuan lanjutan ini walaupun ada lebih banyak lagi, tapi Om Tori rangkum lagi ada 3 ya tujuan sesuai dengan praktisi. Yang pertama ada pengelolaan data. Setiap praktisi digital marketing tidak pernah menyanyikan data leads yang masuk. Data leads itu apa? Data yang masuk ke WhatsApp, data yang masuk ke DM, Instagram, data yang masuk ke apapun itu, bisa di komentar ya, atau bisa di website dengan form khusus ya, itu data leads namanya. Jadi data-data leads ini mereka kelola, diklasifikasikan kepada kelompok-kelompok, misalnya kelompok loyal, kelompok yang beli baru 1 kali, kelompok yang tidak jadi beli, dan kelompok yang bertanya-tanya. Nah itu bisa dikelola lagi, bisa dihubungi ulang dengan CRM ya, dihubungi ulang dengan bahasa khusus dengan posisi mereka. Kemudian ada scale up. Oh sebelum itu data-data tadi kita bisa kelola juga untuk ads teman-teman. Jadi kita bisa kecualikan, misalnya orang-orang yang sudah loyal kita kecualikan agar tidak tampil di ads atau di iklan berbayar ya, supaya budget kita nggak habis. Atau kita bisa hantui orang-orang yang nggak jadi beli itu ya, kita iklankan terus dengan database yang nggak jadi beli itu untuk tampil di handphone mereka, itu bisa. Dan kemudian ada scale up. Scale up ini biasanya praktisi digital marketing adalah untuk melihat kuartal sebelumnya, sebelum mereka masuk ya, sebelum mereka masuk ke perusahaan tersebut, untuk melihat sebelumnya berapa sih Pak gitu kan. Nah ini saya bisa naikkan sekian persen Pak setelah saya masuk, dan kedepannya akan meningkat berapa persen. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi ada analisanya, nggak asal Pak saya masuk omset pasti naik 1000%. Nonsen ya kalau nggak ada penjelasannya, how to-nya seperti apa, kemudian kebutuhan budgetnya seperti apa, itu nonsen banget. Kemudian ada brand positioning. Om Tori sempat berpikir bahwa saat semua orang menggunakan digital marketing ya untuk penjualan, nah kita harus selangkah lebih maju. Dengan apa? Dengan penguatan brand. Brand itu harus kuat dengan apa? Mempertahankan momentum dan terus berinovasi. Momentum itu maksudnya seperti apa? Karena ketika kita melakukan postingan organik maupun postingan berbayar, pasti ada aja orang yang menghubungi, ya kan? Nah itulah kita kumpulkan dengan pengelolaan data tadi. Kita kumpulkan, kemudian kita rawat, ya kan? Kemudian nanti saat kita tidak melakukan ads sekalipun, kita akan berkomunikasi terus dengan customer-customer kita yang loyal tadi. Dan kita harus terus berinovasi. Kenapa inovasi? Karena setiap produk ya yang kalian punya, bahkan yang sebagus apapun itu, Om Tori yakin tidak akan bertahan selamanya. Karena produk akan ada penurunan, baik itu masuknya kompetitor yang lebih oke, kemudian jenuhnya market dengan produk kita. Pasti kita membutuhkan inovasi agar kita tetap bertahan lah minimal. Syukur-syukur kita lebih berkembang atau membuat produk-produk baru yang lebih viral. Kemudian ada formasi dasar digital marketing ya. Om Tori merangkum ini menjadi 5. Satunya ada website spesialis, yang jika dijabarkan lagi ada banyak ya sub posisi website spesialis seperti SEO organik ya, SEM yang ads yang berbayar ya. Ada juga UI UX desain websitenya. Kemudian ada website development yang mendevelop ataupun menstruktur dari HTML CSS-nya ya. Itu bisa juga. Kemudian ada aplikasi ya. Bisa juga untuk mengkoneksikan website dengan aplikasi. Banyak sekali teman-teman. Dan yang kedua ada social media spesialis. Sama, itu juga sebagai sebagai admin bisa, kemudian sebagai pengiklan di sana bisa, sebagai analisis bisa ya. Sebagai melihat kompetitor juga bisa. Kemudian content writer. Nah, content writer ini seperti bahan bakunya atau mesinnya bagi platform-platform yang membutuhkan teks seperti website ya, pasti membutuhkan artikel ya. Om Tori sebetulnya lagi batuk. Website itu membutuhkan artikel, kemudian sosial media itu membutuhkan
caption, kemudian hashtag, kemudian judul, kemudian ada teks dalam video, teks yang ada dalam foto, itu content writer. Karena content writer ini diharapkan untuk bisa memunculkan sisi-sisi apa ya, kehidupan yang ada di teksnya, sisi-sisi emosional yang ada di teksnya. Jadi nggak hanya sekedar membuat tulisan yang membius atau yang menghipnotis istilahnya. Kemudian ada konten kreator. Konten kreator juga dari hulu ke hilir juga mereka berat sebetulnya, maka harus didukung ya, harus dipuk-puk pundaknya. Pertama, dia harus berpikir ide apa, ide konten apa yang bagus, ya kan, melihat sana sini, melihat kompetitor seperti apa. Kemudian dia harus mengambil konten, video, foto dengan angle, dengan teknik-teknik yang rumit itu, ya kan. Kemudian setelah itu dia harus edit, ya, deadline-nya sekian ya Pak, kita harus edit cepat. Nah, jadi mereka harus benar-benar support ataupun disemangati teman-teman. Nah, yang terakhir ada CS dan CRM. CS ini yang apa ya istilahnya, garda terdepan dalam menerima data leads ya. Data leads itu yang ngubungin WA atau DM sebagainya itu. Nah, dia tuh garda terdepannya. Jadi dia itu yang harusnya bisa paham dengan product knowledge ya, paling paham dan paling glodok lah istilahnya ya. Mereka bisa memfollow up kembali apabila belum dibalas atau bisa mengclosing, kemudian dirawat. Dan CSCRM ini juga bisa memberikan informasi kepada tim digital marketing. Misalnya, ternyata di tim digital marketing ini kita membutuhkan konten yang customer kita suka gitu kalau. Oh, ternyata ini lagi hype gitu. Itu bisa dikelola juga. Ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi irisan kerja tim digital marketing itu ada 6 menurut Om Tori. Ya, walaupun ada banyak tapi ini versi Om Tori. Dan irisan kerja ini adalah kerjaan yang kita garap bareng gitu loh. Dari analisa brand, analisa itu terserah lah mau analisa SWOT atau analisa apapun itu ya terhadap organisasi kita. Fokusnya pada kelebihan dulu ya, fokusnya pada kelebihan dan solusi. Karena kalau kekurangan nanti kita lemparnya ke R&D. Kita lemparnya ke produksi. Biar mereka yang berpikir ya, biar mereka yang kerja. Kalau kita fokusnya ke kelebihan karena kita mengunggulkan atau mempromosikan kelebihan kita. Kemudian kita analisis pasar ya, 5W1H. Ini bahasa manajemen banget ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa dan bagaimana itu harus terjawab semua. Apa yang kita jual, apa yang sedang promo sekarang, apa sedang hype kan? Siapa marketnya, siapa orangnya, siapa yang menjalankannya, itu harus dijawab semua sampai dengan bagaimana itu harus terjawab. Kemudian ada analisa kompetitor. Analisa kompetitor kita bisa survei produk kompetitor. Produknya bagus enggak, jeleknya di mana, kok bisa ya customer lain itu suka dengan produk kompetitor, apa lebihnya gitu. Bagaimana mereka membahasakan produk tersebut dan fokuslah pada menjawab kelemahan, ya kan. Kita jangan tiru-tiru kelebihan mereka walaupun itu bisa dikejar, tapi kita fokus menjawab kelemahan kompetitor. Yang tidak ada di kompetitor kita penuhi, seperti itu teman-teman. Kemudian strategi marketing. Setelah kita menganalisa 1, 2 dan 3, kita langsung ke strategi marketing. Kita buat tuh bagaimana membuat perjalanan customer itu bisa lancar sampai dengan bertemu dengan produk kita. Ya, mulai dari entah dari website, sumbernya website, kemudian bertemu produk kita, sumbernya dari WhatsApp atau sumbernya dari Instagram bertemu dengan produk kita, itu bagaimana caranya? Bagaimana dan apa yang bisa mempercepat pertemuan itu gitu. Kita harus bisa menjawab ya. Kemudian kita nomor 5 penerapan. Kita terapkan strategi yang kita buat ya. Misalnya melakukan iklan jangkauan untuk meningkatkan atensi atau followers. Followers dulu kita tingkatkan ya kan. Kemudian kita langsung lakukan interaksi dengan membuat kuis misalnya, atau kita lakukan iklan dengan konversi misalnya. Itu bisa kita lakukan, tapi tentu dengan bahasa-bahasa yang sudah disesuaikan dengan analisa tadi ya teman-teman. Dan yang keenam ada evaluasi. Evaluasi ini tidak berjalan setelah 1 hari 2 hari penerapan, ya bisa berminggu-minggu ya, bisa seminggu 2 minggu baru kita evaluasi hasilnya seperti apa. Dan ketika kita evaluasi atau kita edit iklan kita atau kita edit bahasa kita jangan buru-buru menggantinya sehari 2 kali. Kita tunggu lagi 1 minggu 2 minggu kemudian. Seperti itu teman-teman. Dan ini gambaran umum lah ya pola digital marketing, kalian bisa lihat sendiri karena ini kaitannya dengan teknis. Kalau dibahas di sini akan sangat panjang.
Misalnya sosmed, ada post value, post branding, ads, dan leads magnet. Jadi orang-orang di Instagram itu akan sangat bosan ketika kalian upload tentang hard selling, dijual, produk murah, harga terbatas, itu bosan orangnya. Kita post value, bagaimana akun kita itu memiliki value atau memiliki informasi yang bisa diserap oleh audiens, ya kan? Mereka mengunjungi kita tuh sebetulnya juga pengen belajar, ya kan? Pengen tahu bagaimana diedukasi tentang produk kita tuh bagusnya seperti apa, kemudian tipe-tipenya seperti apa, itu bisa. Kemudian kita post branding, bagaimana kegiatan kita sehari-hari, atau kegiatan kunjungan kita terhadap kalian lain gitu kan, itu juga bisa. Kemudian ads, ya, periklanan atau leads magnet, ya. Leads magnet itu membuat sebuah sebuah iming-iming. Misalnya kita buat PDF ini akan mengajari kalian tutorial untuk menjadi kaya misalnya, untuk menjadi terkenal misalnya. Sebelum kalian download, kalian isi form. Nah, form itulah kita ambil datanya. Baik itu nama, alamat, kemudian nomor handphone, sebagainya. Kemudian yang lain juga sama seperti ya website, ya, misalnya website, artikel keyword, landing page, GTM, pixel, ads, itu teknis semua, teman-teman. Kita akan bahas di next video kalau kalian tertarik. Kemudian ada admin CS Sales. Nah, admin CS Sales ini bisa jadi satu ya kalau di UMKM ya. Sama ya seperti formasi digital marketing tadi, kalau memang kalian tidak belum mampu untuk membayar SDM, kalian rekrut di general digital marketing aja ya, digital marketing generalis. Kemudian di sini ada admin CS Sales, ada aware, kita bisa share informasi biar orang aware. Kemudian ada cold market. Cold market itu yang biasanya mereka cuma nanya-nanya, kemudian mereka biasanya belum ada uangnya. Nah, kalian beritahu keuntungannya apa, beritahu promonya apa, ya kan, biar mereka tertarik. Kemudian ada warm market yang biasanya mereka itu masih membanding-bandingkan, ya, masih maju mundur. Itu beritahu urgensinya apa dan scarcity-nya apa. Urgensi itu apa? Jadi seperti desakan lah ya dari sisi customer. Seperti kalau nggak diperbaiki sekarang maka motornya makin kusam misalnya. Kalau nggak dirawat sekarang kulitnya makin keriput. Nah, itu dari sisi customer. Kemudian scarcity dari sisi produk. Khusus hari ini produk diskon 50%, besok udah nggak. Jadi mereka didesak atau dipaksa untuk berpikir secepat mungkin mengambil sebuah keputusan. Kalau udah hot market, biasanya ya kita share dan kita pandu, ya, kita bisa share lokasi, share produk. Bagaimana Bapak sudah tertarik untuk membeli produk kami? Bapak bisa kunjungi dengan store kami yang ada di Magelang misalnya. Nanti kami pandu, kemudian kami jemput Bapak di lokasi tersebut. Itu bisa. Jadi kita arahkan, jangan sampai mereka lari, ya, kita pandu. Kemudian deal or not. Baik itu terjual ataupun tidak terjual, deal ataupun tidak deal, itu larinya ke CRM. Yang seperti kita bilang tadi, itu bisa diolah oleh CRM, baik itu dengan bahasa-bahasa khusus yang mereka punya. Nah, ini pola CRM atau sales. Kemudian ada di follow up, konfirmasi jadwal, pemesanan, negosiasi, ya, upsell, downsell, cross sell, itu bisa. Kalian juga bisa memberikan direct care juga, ucapan selamat, bertanya kabar, bertanya kondisi pasca menggunakan jasa seperti apa, ya kan. Tentu di CRM dan pola-pola ini harus menguasai product knowledge, ya, harus. Karena mereka lah yang paling bisa memberikan solusi, ya kan. Kemudian bisa di-upload juga video kegiatan ataupun di-broadcast langsung ke nomor WhatsApp-nya. Nah, itulah teman-teman gambaran umum dari digital marketing. Digital marketing semudah upload foto terus viral dan produk kalian laku? Kan enggak juga. Ya, jadi kalian perlu eksplorasi lagi untuk teknik-teknik dan analisis digital marketing. Next video kita akan bahas tentang digital marketing yang lebih dalam. Tolong komentar di bawah apakah ada kekurangan yang Om Tori jelaskan, baik itu dari kata-kata Om Tori ataupun Om Tori terlalu cepat menjelaskannya. Silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.